Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program di Talk with Pasek. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Dan sebelum kami baca, kami mohon Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, berikan kami remamu, sehingga ayat-ayat yang kami baca, kami mengerti, kami pahami, dan bisa kami maknai, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita baca Alkitab kita, masih dari Mazmur ya. Ya, Mazmur pasal yang keempat kita akan baca ayat yang pertama dan juga ayat yang berikutnya ya bersama saya. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Ya, apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan Mazmur 4 tadi Bapak Ibu? Perikopnya kan doa pada malam hari. Jadi kalau kita baca tadi, ini kan Mazmurnya Daud ya. Dia berkata, berserulah Daud kepada Allah ya. Jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Ya, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan padaku. Jadi Daud itu berdoa di malam hari dengan kalimat-kalimat yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada Yehova. Tentu kita bisa maknai dalam ini. Sebab Alkitab tidak mengatakan kapan dia menulis Mazmur doa pada malam hari ini. Apakah ketika dia masih sangat muda, ketika mengembalakan kambing domba bapaknya jauh dari rumah, di padang rumput, padang belantara, malam hari, karena dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba bapaknya, tentu tidak punya rekan gembala yang lainnya, cuma 2-3 ekor gitu. Berarti dia seorang diri malam hari itu. Di tengah usia yang masih muda, seorang diri, di padang belantara yang luas, malam hari pula, hanya bergantung pada terangnya bintang dan bulan. Daud sangat bergantung pada Tuhan dalam hal ini. Maka kita semakin bisa memahami. Tentu ketika Mazmur doa pada malam hari ini ditulis ketika dia sudah jadi raja dan tidur setiap malam ada di istana raja, tentu tidak terlalu bagaimana begitu. Berarti meskipun malam, dia tidur di istana raja, di kamar raja, dengan penerangan yang cukup, keamanan terjamin karena prajuritnya pasti menjaga, bukan saja di istana, tapi di depan kamarnya ada prajurit yang berjaga. Satu keamanan dia bisa rasakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saya lebih memahami bahwa doa ini ditulis ketika Daud memang ada di padang belantara. Jadi Daud benar-benar, coba aja perhatikan ayat yang keempat di situ, ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya.
Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya. Jadi mungkin saja ketika Daud nulis Mazmur ini, dia sudah diurapi jadi raja oleh Samuel. Kan kita tahu bahwa meskipun dia sudah diurapi, Daud tidak langsung otomatis menjadi raja. Dia harus melewati fase cukup panjang. Kembali menjadi seorang gembala, kembali bahwa nubuatan dan pengurapan Samuel itu terlupakan. Ya. Jadi Daud ketika jadi raja juga Samuel sudah mati. Jadi ketika Samuel sudah mati, kemudian Saul jadi raja, terus Daud sudah diurapi untuk menggantikan Saul, roh Allah sudah undur dari Saul. Itu proses sampai akhirnya Daud duduk di tahta itu kan cukup panjang. Bapaknya Isai yang tadinya bangga karena anak bungsunya diurapi oleh Samuel jadi raja, tapi melihat fenomena Samuel sudah mati, sedangkan raja Israel masih Saul, ya tentu akhirnya lama-lama tidak terlalu ingat lagi atau mungkin tidak jadi mempercayai apa yang sudah dilihatnya ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Tapi Daud terus berkata bahwa Tuhan sudah memilihnya. Dan kalau Tuhan sudah memilihnya, memilih orang yang dikasihinya, Tuhan akan mendengarkan. Itu yang diimani oleh Daud. Sehingga meskipun setelah diurapi jadi raja, dia kembali pada pekerjaannya yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing bapaknya, di malam hari, Daud tetap percaya pengurapan Tuhan yang sudah dia terima, membuat setiap dia berdoa, Tuhan pasti mendengarkan doanya. Ya. Ini yang luar biasa ya. Jadi Daud terus mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Daud terus percaya kepada Allah. Meskipun pada faktanya ya, dia belum duduk di tahta Israel. Nah inilah yang harus kita contoh mungkin dari Mazmur pasal 4 ini. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita terus senantiasa kepada Tuhan. Meskipun apa yang kita imani tentang janjinya itu belum kita rasakan. Kita mengimani sungguh kita akan diberkati, hidupnya makan minum pakai cukup, tapi hari-hari ini faktanya untuk sekedar bertahan setiap hari aja sulitnya minta ampun. Nah kita harus terus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Faktanya belum terlihat, tapi iman percayanya terus ditumbuhkan dan diekspresikan. Daud dalam hal ini menuliskan mazmurnya untuk dia jadikan syair ketika dia seorang diri di setiap malam ketika mengembalakan kambing domba bapaknya. Mungkin dia bernyanyi akapela, mungkin dia membawa kecapinya sambil memetik kecapi di tengah belantara yang sepi di malam hari itu. Dia bermazmur, mengekspresikan iman percayanya bahwa Tuhan pasti mendengarkan dia. Tuhan pasti menjaganya sebab aku sudah diurapinya. Aku adalah orang yang dikasihinya. Jadi iman yang seperti ini iman yang harus dipraktekkan oleh setiap kita. Iman seperti ini iman yang harus diekspresikan oleh setiap kita. Mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Di dalam segala hal. Kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sungguh seperti Daud, meskipun harus tidur di padang belantara sekalipun, karena dia percaya Tuhan menjaganya, karena dia mengimani dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka Daud bisa tentram membaringkan diri di alas rumput di padang belantara, mungkin beralaskan batu di kepalanya. Dia bisa tidur dengan nyenyak, sebab Tuhan yang membiarkan dia diam dengan aman. Waduh, luar biasa nggak? Nah, ini yang harus dipraktekkan oleh kita. Jangan sampai problematika hidup di dunia ini, jangan sampai tantangan, himpitan dunia ini membuat kita akhirnya tidak bisa tenang. Kita akhirnya khawatir, kita akhirnya ketakutan, tutup mata tidur pun menjadi sulit. Dan jujur saja itu alarm. Dalam pengalaman saya, ya sebagai manusia normal, ada kalanya saya seperti itu.
Ya namanya manusia, saya harus akui. Untuk nutup mata aja susah. Dan kalaupun nutup mata itu nggak bisa tidur les karena ada bayang-bayang. Memikirkan sesuatu pergumulan yang cukup berat, yang sangat berat. Tapi kembali, saya belajar untuk seperti Daud. Memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Yang penting kita sudah mengerjakan bagian kita. Daud ketika menyanyikan Mazmur ini dengan kecapinya bahwa dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan akan mendengarkan setiap doanya. Tapi tentu Daud juga berwaspada. Tentu dia selalu siapkan batu, ya, dan umban tidak jauh dari tempat di mana dia berbaring. Daud juga mungkin memastikan bahwa domba-dombanya itu tidur di tempat yang baik. Saya belum lama ini nonton film dokumenter tentang gembala-gembala Beduin, gembala-gembala yang berasal dari suku Arab, ya, yang tinggal di padang gurun di sekitar Israel. Dari Mesir sampai Syria, sampai Israel itu kalau Bapak Ibu lihat ada orang-orang yang di padang gurun menggembalakan kambing domba itu suku Beduin yang memang tidak menetap, nomaden. Mereka tiba-tiba bisa ada di Israel, mereka bisa tiba-tiba di daerah Palestina, mereka bisa tiba-tiba di daerah Yordan. Pokoknya di padang gurun itulah mainan mereka sampai ke Mesir mungkin. Hidup mereka seperti itu. Memang ada yang sudah maju, dalam artian tetap meskipun mereka mengembalakan, tapi mereka sudah punya tempat tinggal, ya, di sebuah kota, tapi tetap mereka lebih banyak di padang gurun dan padang rumput daripada di rumah mereka, karena mereka hidup dari menggembalakan kambing domba. Nah, dalam film dokumenter itu saya lihat bahwa kalau di padang gurun itu domba-domba itu bermalam di bawah gua batu. Jadi suku Beduin ini membangun seperti gua gitu dari batu-batuan yang mereka susun. Jadi kalau mereka misalnya mau berkemah di satu tempat, di satu titik, kemudian mereka menyusun itu, mereka cari bukit batu. Mereka susun batu sedemikian rupa, seperti cage, seperti kandang gitu ya. Jadi kan tentu tidak bisa membuat pagar ya di padang gurun, orang pohon aja nggak ada. Jadi yang mereka pakai tuh batu itu mereka susun di kiri kanan. Terus kalau malam hari itu domba-domba mereka itu mereka masukkan ke dalam goa yang mereka buat itu dari batu-batu yang disusun itu, kemudian ditutup di depannya. Dan mereka beristirahat malam dengan kemah, dengan tenda di sekitar kawanan domba mereka bermalam di kandang batu itu. Itu yang mereka kerjakan. Apakah Daud seperti itu di masa lalunya? Saya yakin apa yang dipraktekkan dan saya lihat di film dokumenter itu adalah budaya turun-temurun orang Beduin. Jadi bisa saja memang Daud ketika dulu hidup mengembalakan kambing domba bapaknya, cara gembalanya sama dengan suku Beduin ini. Jadi kalau dia tidak sempat pulang ke rumah, ke Bethlehem, ke kampung halamannya, ke rumah bapaknya Isai, dia harus bermalam di padang rumput atau padang gurun yang jauh dari Bethlehem. Dengan 2-3 ekor kambing dombanya, mungkin dia bangun kandang batu itu, sehingga 2-3 ekor kambing dombanya kalau malam hari diarahkannya untuk bermalam di situ, supaya juga mereka bisa hangat, ya, terlindungi kalau misalnya ada badai juga, karena kan kiri kanan atas bawahnya itu, atas depannya itu adalah batu-batu yang disusun oleh Daud, dan Daud tertidur di situ. Jadi meskipun mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan dia percaya sungguh bahwa Tuhan pasti akan jaga dia karena dia mengimani dia sudah diurapi dan disayangi Tuhan, tapi tentu Daud pasti berjaga-jaga. Artinya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan pun, kita juga harus dalam kesadaran bahwa apa yang bisa kita kerjakan sudah kita lakukan. Ketika kita berharap benar-benar pasrah, ya udahlah Tuhan, apa yang Kau kehendaki jadilah. Itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa lagi. Angkat tangan gitu, menyerah, pasrah, udah dia tidur aja lah, matilah. Nggak begitu, kita harus tetap bekerja, mengusahakan semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Dengan tangan kita tentunya, dengan otak kita tentunya, dengan apapun yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi sama-sama kita lakukan Bapak Ibu, semua hal-hal yang bisa kita lakukan. Lakukanlah yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Maka sisanya Tuhan yang berperkara.
dalam sebuah quote yang sangat populer, ora et labora, berdoa dan bekerja. Saya yakin Daud lakukan itu. Dia sudah melakukan bagian dia yang terbaik, dan ketika hari sudah mulai malam, dia sudah taruh domba-dombanya di tempat yang aman. Dia mau bermalam, sebelum dia menutupkan mata untuk beristirahat malam, dia berdoa dalam pujiannya, dalam mazmurnya. Aku percayakan hidupku padamu, karena aku percaya aku dikasihimu. Kau akan mendengarkan setiap doaku, kau akan menjaga aku. Daud sudah kerjakan bagiannya yang terbaik, dan sisanya dia pasrahkan kepada Tuhan untuk menjaga dan memberkatinya. Semoga tadarusan malam hari ini menjadi berkat, membuat kita semakin menjadi orang percaya yang melakukan kebenaran dengan tepat, mengerjakan bagian kita yang terbaik, dan kemudian memasrahkan sisanya kepada Allah yang punya langit, yang punya bumi, kepada Yesus yang diberikan nama di atas segala nama, dan juga kepada pertolongan Roh Kudus yang dijanjikan akan limpah buat kita dan menemani kita sampai kesudahan zaman. Semoga jadi berkat, dan kalau Bapak Ibu diberkati bisa di-share program ini kepada yang lainnya. Bisa juga diberikan komentar, diberikan like, subscribe jangan lupa, dan terus dukung program-program dari channel YouTube pelayanan JKI Dwi ini, sehingga kecil yang kami lakukan ini bisa bermanfaat, bisa menangkan banyak orang, dan juga bisa kabarkan kabar baik yang Yesus dan para murid ajarkan, yang sekarang kita bisa temukan di Alkitab. Gitu ya Bapak Ibu ya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami diingatkan untuk terus beriman, percaya, memasrahkan diri kepada Tuhan, tapi sekaligus juga melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Daud sangat percaya bahwa sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, ia akan dijaga. Tuhan akan mendengarkan setiap doanya. Meskipun sendirian di padang gurun, Daud percaya hidupnya dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami pada malam hari ini, kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau pasrahkan semuanya hanya kepadamu. Sebelum kami akhiri, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, tiada yang lain, hanya Kaulah pemilik hidup kami, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa di program berikutnya Bapak Ibu, dan God bless you. Haleluya.